sejak Nur ngalamin kejadian itu, suasana di desa Danur makin mencekam lagi, Wak. Warga yang biasanya masih berani keluar malam nih, kayak si Nur yang kemarin ya kan, sekarang milih udah di rumah aja. Mereka kunci pintu mereka rapat-rapat. Nah, di saat warga-warga desa Danur lagi sibuk mengantisipasi datangnya teror dari si Rabia, hantu ini, Wak, malah muncul di tempat lain. Jadi di desa sebelah, Wak, di desa sebelah desa Danur ya, ada juga nih seorang wanita hamil yang namanya Mbak Dewi. Dia tuh udah ibu rumah tangga biasanya, Wak. Dia ngurus rumah, kadang juga ngumpul sama warga lain. Pokoknya biasa-biasa aja lah hidupnya Kak Dewi ini. Tapi suatu malam, nggak ada angin, nggak ada hujan, Dewi ini tiba-tiba keluar rumah, nggak pakai alas kaki. Suaminya yang ada di sebelahnya negur, mau kemana kamu? Dewi ngelengos aja, Wak. Ngelengos, nggak ngejawab apa-apa pertanyaan dari suaminya kan. Khawatir istrinya kenapa-napa, lagi hamil. Susul lah sama suaminya nih dari belakang. Nah, pas lagi nyusul istrinya, suaminya nih ngelihat si Dewi tuh jalan pelan kali, Wak. Pelan, tapi sambil sesekali nyengir. Gitu. Awalnya dia pikir istrinya cuma lagi ngelamun kayak gitu aja kan, Wak. Tapi beberapa langkah kemudian, ketawa si Dewi nih. Tapi masih jalan tuh, Wak. Gitu. Masih jalan nih. Masih jalan-jalan-jalan. Terus dia berhenti pas di bawah pohon macang. Ada pohon macang di situ, Wak. Dia berhenti, dia petik buahnya, langsung dia makan sak kulit-kulitnya. Wak tuh kaget lah, suami yang lagi hamil langsung ngambil, ngapain? Weh, jangan dimakan. Ngapain kamu? Kamu lagi hamil loh. Senyum aja, Dewi. Macang. Nah, disitulah suaminya baru sadar. Kesurupan istri aku. Karena takut, suaminya langsung manggil warga tuh kan, untuk minta bantuan kan. Untungnya warga pada gercep semuanya. Mereka langsung ngebantuin ngebawa Dewi ini masuk ke dalam rumah, meskipun dia seperti kayak ngeberontak gitu. Waktu dia nyampe dalam rumah, Dewi langsung dibacain doa-doa, dan gak lama kemudian pingsan lah si Kak Dewi ini. Dewi baru sadar besoknya, Wak, sekitar jam 8 pagi. Dan pas sadar ini kondisinya udah baik-baik aja itu. Tapi malamnya kerasukan lagi si Dewi. Bedanya kali ini dia gak ketawa-ketawa, Wak. Dia malah nangis, megangin perutnya. Mana bayiku mana, gitu. Dan dengar itu, suami Dewi pun langsung sadar ini bukan sekedar kesurupan biasa aja nih. Kenapa? Karena semua keanehan yang menimpa Dewi ini identik kali sama sosoknya Rabiah. Sosok yang memang dia dengar sempat gentayangan di desa Danur. Karena kabar arwah Rabiah di gentayangan udah mulai rame, Wak, diomongin di mana-mana. Bahkan mereka sudah mulai menjuluki sosok Rabiah ini dengan sebutan hantu macang. Didengar juga di desanya si Dewi ini. Cuma di situ warga nggak pernah nyangka ternyata gangguannya bisa sampai ke desa sebelah, Wak. Nah, karena semakin hari semakin ekstrim ini kan kejadian-kejadian horor di sana, warga di desa Danur pun sepakat untuk manggil dukun supaya sosok hantu macang ini atau sosok Rabiah ini berhenti mengganggu mereka. Tapi entah karena amarahnya terlalu besar atau mungkin dia ini nggak terima suaminya nikah lagi, semua upaya pengusiran itu selalu sia-sia. Nggak ada yang berhasil. Tetap juga datang, Wak, si hantu macang ini. Nah, karena nggak betah terus-terusan diganggu, satu persatu warga pun akhirnya ninggalin desa Danur, Wak. Termasuk keluarga Ramlah, keluarga nenek Wawa ini. Dan semakin banyak warga yang pindah, situasi di desa itu jadi makin sepi lagi. Rumah-rumah mulai kosong, jalanan makin sepi lagi, dan warga yang masih bertahan pun hidup dengan penuh rasa ketakutan. Sejak saat itu, mereka udah gak berani lagi nanam pohon macang, apalagi makan buahnya, gara-gara takut hantu macang itu bakal muncul lagi. Seiring berjalannya waktu, karena gak ada lagi warga yang berani nyentuh macang, Wak, teror hantu macang pun perlahan-lahan mereda. Dan setelah 2 tahun hidup dalam ketakutan, gangguan dari hantu macang ini pun betulan berhenti. Entah apa yang terjadi sama sosok Rabiah atau sama sosok hantu macang ini, apakah mungkin dia sudah berdamai dengan takdirnya atau mungkin dia sudah menemukan ketenangan yang dia cari. Tapi yang jelas warga desa Danur bisa hidup normal lagi tanpa terbayang-bayang sama sosok hantu macang. Terus gimana Nadia, kabarnya Ramlah, Nadia? Setelah pindah dari desa Danur, alhamdulillah ya Ramlah ini juga sudah mulai berdamai, Wak, sama keadaan, dan dia juga sudah mulai berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang terjadi di luar kuasanya. Ramlah pun tetap terus melanjutkan hidup, tetap berketurunan sampai akhirnya punya cucu. Inilah Wak Rina ini, Wawa yang menyampaikan kisahnya si nenek ke kita semua. Gitu ceritanya. Astagfirullah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang hantu macang, seorang ibu hamil yang cuma pengen nurutin rasa ngidamnya tapi malah berujung tragis. Sebenarnya kasihan kan, Wak, kasihan kali, dia cuma pengen makan buah yang dia suka loh, tanpa ada niat jahat ke siapapun. Dan mungkin itu juga yang bakal kita lakuin kalau kita lagi hamil atau kita lagi pengen sesuatu, ya kan. Tapi kayak gitulah, Wak, ya, kadang di dunia ini ada hal-hal yang kelihatannya sepele
itu malah bisa menjadi penyebab malapetaka. Dan kata nenek aku Nadia, sejak kejadian Rabiah itu, sosok Rabiah ini udah jadi apa ya, bisa dibilang urban legend di sana gitu loh, hantu macang. Bukan cuman karena dia melihatkan wujud yang menakutkan Wak ya, tapi juga karena kisahnya menjadi pengingat bahwa ada aturan-aturan tertentu yang memang wajib kita patuhi dimanapun kita tinggal gitu. Mungkin ada juga Wak dari Sumatera Selatan yang pernah dengar soal hantu macang. Tulis versi yang kalian tahu di kolom komentar di bawah Wak ya. Siapa tahu kisahnya nggak cuma berhenti di Desa Danur aja nih. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.